Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikanku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikanku penyembahmu yang taat kepadamu. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biar
Shalom, saya berharap Anda tetap bersemangat karena Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Anda harus menyelaraskan pikiran Anda dengan pikirannya Tuhan. Jalan kita dengan jalannya Tuhan. Karena Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Pikiran manusia terbatas, jalannya manusia salah. Tapi pikiran Tuhan tanpa batas. Jalannya Tuhan itu sempurna, membawa kita kepada hidup yang berhasil. Dia menuntun kita ke air yang tenang. Dia membawa kita ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kemenangan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, menang berdasarkan pemahaman kita dengan menang berdasarkan pemahamannya Tuhan itu berbeda. Jadi sekali lagi, kalau kita belajar kebenaran pada hari ini, itu artinya saudara belajar dari sang sumber kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu sendiri adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus. Dan kebenaran yang sejati akan memerdekakan saudara, akan membawa saudara kepada kemenangan. Anda dibawa untuk masuk dalam komunitas juara, komunitas pemenang. Supaya Anda, sekalipun Anda gagal, Anda tetap menjadi pemenang. Ingat, pemenang bukannya orang yang tidak pernah gagal. Pemenang bukannya orang tidak pernah jatuh. Tapi seorang pemenang sekalipun dia pernah gagal, sekalipun dia jatuh, dia selalu bangkit untuk memperoleh kemenangan yang Tuhan janjikan. Dan dia berjalan dengan kekuatan Tuhan. Nah, saudara-saudara, di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28, mari kita perhatikan ayat ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, katanya, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, maksudnya Tuhan, akan memberi kelegaan kepadamu. Dari ayat ini saya belajar bahwa dalam hidup ini orang mempunyai persoalan, mempunyai masalah. Persoalan masalah itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Anak manusia, maksud saya adalah setiap bayi yang lahir ke dalam dunia langsung menangis. Pertanyaannya, mengapa menangis? Karena dia merasa tidak nyaman. Jadi saudara, selama hidup di dunia ini, saudara harus menghadapi ketidaknyamanan. Mengapa anak itu menangis? Karena dia mengalami perubahan dari tempat yang nyaman dalam rahim mamahnya, tiba-tiba dia keluar dalam alam yang bebas. Perubahan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Tuhan sangat tahu sekali, saudara dalam hidup ini mengalami banyak perubahan di dalam musim-musim kehidupan. Kalau saudara mengharapkan situasinya yang berubah, lingkungannya yang berubah, maka saudara akan tertekan, saudara tidak akan pernah mengalami jalan keluar. Yang harus berubah itu bukan lingkungan, bukan situasinya, tetapi yang harus berubah itu adalah kitanya. Bagaimana menanggapi musim-musim atau situasi-situasi yang terus berubah. Perubahan itu sekarang terjadi dengan begitu masif, begitu cepat. Jadi saudara yang harus bersikap, saudara yang harus berubah. Jangan mengharapkan orang lain yang berubah. Nanti saudara stres. Jangan mengharapkan musim yang harus segera berakhir. Kalau musim itu harus berlangsung selama berbulan-bulan seperti yang sekarang kita alami. Mestinya sekarang kita sudah memasuki musim kemarau, tetapi kita masih memasuki musim hujan.
Jadi terjadi yang namanya anomali. Jadi manusia tidak lagi bisa memprediksi. Yang mestinya musim panas, tetapi musim hujannya berlangsung begitu panjang. Nah, saudara berharap apa? Musimnya segera berakhir, seperti pandemik COVID-19 ini. Kita berharap untuk segera berakhir. Tetapi itu kan di dalam agendanya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita tidak bisa merubah musim ini. Kita yang harus berubah. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara bagaimana caranya berselancar di dalam musim yang selalu berubah. Dan musim-musim ini tidak selamanya menyenangkan. Musim-musim ini seringkali membuat kita menjadi tertekan, membuat kita masuk di dalam krisis yang berkepanjangan. Nah, saya akan memberikan beberapa masukan buat tiap-tiap kita, saudara-saudara. Kalau tadi Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, letih lesu. Jadi rupanya masalah itu bisa membuat orang menjadi letih lesu, menjadi tawar hati, menjadi kehilangan pengharapan. Tapi percayalah, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar, karena Dia berkata, akulah jalan. Yang pertama yang saya akan bagikan kepada saudara, bagaimana caranya kita berselancar di tengah persoalan, di tengah masalah. Karena saya di sini merenungkan begitu ya. Masalah itu bisa datang di dalam pekerjaan kita, di dalam kesehatan kita. Tiba-tiba saja kita yang sehat, kita terjatuh. Kita mengalami sesak napas. Karena mungkin kita tidak pernah disiplin menjaga kesehatan kita tidak pernah kontrol, cek kesehatan kita minimal setahun 2 kali, atau setahun sekali. Kita tidak pernah mengecek tekanan darah, kadar gula, kadar kolesterol, asam urat kita, yang seringkali disebut namanya lemak dalam darah. Lemak dalam darah itu bisa membuat pengkristalan di dalam pembuluh darah yang mengakibatkan tekanan darah kita menjadi tinggi. Dan akhirnya komplikasi kemana-mana. Ya, nah, kesehatan kita yang tadi kita anggap prima, begitu sehat, tiba-tiba berubah. Kemudian lingkungan kita yang berubah. Anda menghadapi hama begitu. Anda punya ternak ayam, tiba-tiba mati semuanya. Kita menghadapi virus yang membuat kita sakit, lingkungan kita sakit. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian ekonomi kita, yang tadinya begitu mapan, tiba-tiba kita harus menjual aset kita karena kita menghadapi masalah, menghadapi kerugian. Nah, saudara, pendek kata, selama kita hidup, kita akan melewati pengalaman-pengalaman yang tadi saya sebutkan, saudara-saudara. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap berselancar di tengah gelombang yang silih berganti datang menghantam kehidupan kita? Saudara perlu menyadari bahwa krisis itu atau persoalan itu atau masalah itu atau musibah itu adalah sesuatu yang normal. Coba katakan bersama-sama dengan saya bahwa krisis adalah sesuatu yang normal. Ayo. Ya, krisis adalah sesuatu yang normal. Jadi krisis itu adalah bagian penting di dalam kehidupan manusia. Jadi ini yang harus saudara mengerti, harus menjadi prinsip hidup saudara, bahwa di dalam hidup itu persoalan, pencobaan, masalah itu adalah hal yang wajar. Di dalam Injil Lukas 4, Yesus sedang berpuasa. Dia menghadapi pencobaan daripada iblis. Artinya apa? Pencobaan itu adalah sesuatu yang normal datang dalam hidup manusia. Yesus saja dicobai. Masa saya dan saudara tidak dicobai oleh iblis? Jadi pencobaan itu adalah sesuatu yang normal. Pencobaan itu bukan dosa.
Karena iblis mencobai kita. Tapi respon kita terhadap pencobaan itu yang menyebabkan kita berdosa atau kita tidak berdosa. Yesus menang. Menghadapi pencobaan dia menang. Kenapa? Karena dia memegang kebenaran firman Tuhan. Dia tidak mengikuti tawaran atau nafsu daripada dunia. Nah, ini rahasianya saudara-saudara. Ya. Kalau kita melihat persoalan di dalam bangsa Israel, ya. Mereka menghadapi krisis saudara-saudara. Berulang kali mereka di bawah pimpinan Musa untuk minta izin mereka keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian. Wow, itu bukan sebuah proses yang mudah. Berulang kali mereka menghadapi persoalan. Ya. Sekali lagi, Tuhan itu bukan Tuhan yang bagaimana saya bilang ya, bukan Tuhan yang berhitung dengan kita. Dia suka memberkati kita. Tapi masalahnya seperti bangsa Israel, waktu dia memberikan tanah perjanjian itu, orang-orang Israel ini harus melewati berbagai macam proses, berbagai macam krisis, berbagai macam tantangan. Nah itu pertanyaannya, saudara mau nggak melewati krisis-krisis yang harus dihadapi dalam kehidupan? Ada banyak orang ingin berumah tangga yang baik. Rumah tangganya rumah tangga yang berhasil. Tapi mereka tidak siap menghadapi perubahan. Mereka berpikir di dalam berumah tangga itu tidak mungkin ada perbedaan pendapat. Tidak mungkin terjadi konflik. Suasana yang tadinya damai sejahtera, tenang-tenang saja, melewati lautan kehidupan, menyeberang, melewati danau yang tenang. Kita tidak pernah mempersiapkan diri, tiba-tiba hujan datang, badai datang, air bisa masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Nah, kita tidak siap. Padahal itu adalah sesuatu yang wajar, saudara-saudara. Ya. Jadi dari sebuah keadaan yang baik kita startnya dan menuju tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan itu, saudara harus bisa siap menghadapi berbagai macam perubahan. Jadi Roh Kudus itu selalu bergerak dari keadaan yang comfortable zone menuju uncomfortable zone. Agar keadaan itu menjadi comfortable zone. Anda naik pesawat saja, mau pergi nggak usah jauh-jauh lah dari Jakarta, mau liburan ke Papua, ke Raja Ampat gitu. Kita lihat, waduh sekeliling kita cuacanya terang, kita bersyukur puji Tuhan. Tapi tiba-tiba begitu di atas, terjadi turbulence, goncangan yang luar biasa. Ya kalau saudara tidak siap begitu, saudara kan berkata kepada pilotnya balik lagi lah ke Jakarta. Dan itu bukan keputusan yang baik. Biasanya pilot sudah memperhitungkan memang perjalanan itu harus menghadapi keadaan-keadaan yang tidak nyaman. Tetapi nanti pada akhirnya kita akan bisa mendarat di Sorong. Sebelum nanti sampai di Raja Ampat. Itulah sebuah gambaran yang sederhana untuk saudara mengerti. Sekarang yang selanjutnya, bagaimana caranya kita berselancar di tengah perubahan, di tengah persoalan, di tengah krisis. Saya menyarankan saudara lihat, dalam hidup ini akan selalu ada orang yang bisa membuat saudara jengkel. Sebagai seorang pemimpin, Yesus itu mempercayakan kepada orang yang bisa dipercayai memegang keuangan. Bahkan dia punya murid yang dikasihi. Bahkan dia punya murid yang pemberani seperti Petrus. Tapi Anda tahu orang yang dipercaya memegang keuangan itu akhirnya menjual dia. Raja Daud mengatakan orang yang makan semeja dengan aku, mengangkat tumitnya melawan aku.
Sebagai seorang insan dalam kehidupan ini, saudara perlu siap menghadapi pengkhianatan. Kalau saudara belum pernah dikhianati, pengkhianatan itu dilakukan oleh orang-orang yang dekat. Ada orang yang berkata begini pada saya, kok aneh ya orang-orang yang dekat dengan Pak Andreas sekarang meninggalkan Pak Andreas. Saya pikir itu bukan merupakan sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa, KLB begitu ya. Kejadian yang istimewa. Sebagai seorang pemimpin yang mau dipakai Tuhan, saudara harus menghadapi pengkhianatan atau ketidaksetiaan seperti begitu. Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas. Ya. Daud pada waktu dia ditekan, dia bisa jadi pengkhianat terhadap rajanya. Tapi dia memilih untuk tidak menjadi pengkhianat. Dia memilih untuk tetap menjadi orang yang menghormati raja, setia pada raja. Dia bisa punya beberapa kali kesempatan untuk membunuh rajanya, tapi tidak dilakukan. Makanya Tuhan sangat tertarik dengan Daud. Dalam kehidupan saudara sebagai seorang yang mau dipakai Tuhan, harus ada Yudas Iskariot yang dipakai oleh iblis untuk menjadi pengkhianat saudara. Saudara tidak perlu sakit hati. Orang-orang ini diluaskan oleh Tuhan. Tujuannya adalah membentuk kehidupan kita. Nah, ini yang harus saudara lakukan. Kalau saudara terjadi pengalaman seperti begini, apa yang harus saudara lakukan? Seperti Yesus, mengampuni. Mengampuni orang yang bersalah itu kalau biasa-biasa itu mudah. Tapi mengampuni orang yang tadinya dekat, saudara memberikan fasilitas, saudara memberikan kepercayaan, tapi tiba-tiba dia berbalik, atau dia diam-diam menikam saudara, menjual saudara. Dalam hidup ini saudara-saudara, kita melihat ada istri yang jahat. Saya meneliti dalam Amsal 31 dikatakan begini oleh penulis Amsal itu. Orang yang mendapat istri itu mendapatkan lebih daripada emas dan permata. Hati suaminya percaya kepada dia, karena istri yang baik ini tidak akan pernah berbuat jahat kepada suaminya seumur hidup. Nah, waktu saya mendalami ayat itu, saya berpikir ada toh istri yang jahat pada suaminya. Ternyata ada loh saudara. Istrinya Simson itu loh. Dia bisa tidur sama Simson, melayani suaminya dengan baik. Tetapi di belakang dia jual suaminya, dia hianati suaminya. Ini khusus bagi yang belum menikah ya. Kalau saudara lihat seorang laki-laki, seorang perempuan, dia tidak setia, dia jadi pengkhianat. Sebaiknya jangan dipilih. Tapi kalau sudah menikah, itu menjadi salib saudara. Karena ada istri yang bisa berbuat jahat pada suaminya. Atau sebaliknya suami juga tidak setia terhadap istrinya. Ya. Jadi sekali lagi saudara, kalau Anda menghadapi pengkhianatan seperti begini, maka Anda harus belajar mengampuni. Katakan bersama saya mengampuni. Ya, maka Anda akan menerima kelepasan, Anda akan menang daripada persoalan. Anda tetap bisa berselancar, bisa surfing di atas gelombang yang sedang menghantam saudara. Ya, saya melihat para pemain papan selancar itu, dia lagi berenang dengan tenang, tiba-tiba begitu ada gelombang, dia akan berdiri supaya papannya itu bisa naik di atas gelombang itu. Nah, itu yang harus saudara lakukan. Gelombang dunia bisa coba akan menenggelamkan saudara, tapi saudara harus terlatih untuk selalu bisa berselancar di atas gelombang itu. Maka saudara akan menerima kemenangan. Yang selanjutnya saudara-saudara, Anda perlu menyadari bahwa sumber kemenangan ini adalah Allah Bapa kita sendiri. Ya. Saya mau katakan begini saudara. Kalau ada pertanyaan ini ya. Selang yang keluar dari keran, kemudian kita menyiram tanaman atau tanah-tanah yang tandus yang kering itu. Pertanyaan saya, siapa yang pertama kali menerima
atau menikmati berkat air dari keran itu. Banyak orang mengatakan pada saya, ya tanaman itu. Saya jawab, bukan tanamannya, tetapi yang pertama kali menikmati itu adalah selangnya, baru kemudian adalah tanaman. Siapa keran itu? Keran itu adalah Tuhan, sumber berkat. Ya. Kalau kita mau menjadi selangnya Tuhan, yang nanti akan dipakai untuk menyirami begitu banyak tanaman yang kering. Saudara adalah orang pertama, pribadi pertama yang menikmati berkat daripada Tuhan. Ya. Dan saudara tahu, berkat dari Tuhan itu bukan hanya bicara soal keuangan. Dia menyediakan segala macam jenis, sifat, model, bahkan berkat yang kita tidak pernah doakan dan pikirkan. Itu dia sediakan. Apa maksudnya, saudara-saudara? Di dalam Injil Lukas 6:28 dikatakan begini, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Pertanyaan saya, saudara pernah minta berkat yang seperti ini enggak? Kebanyakan kita doakan minta berkat, Tuhan, saya nggak punya uang, saya pengen uang, saya nggak pernah jalan-jalan ke Danau Toba, saya minta berkat supaya saya bisa jalan-jalan ke Danau Toba, saya bisa liburan ke Bali. Tuhan, saya ingin punya sepeda motor baru, saya ingin punya rumah yang baru. Kan selalu berkatnya seperti begitu. Pernah nggak Anda berdoa minta berkat dari Tuhan supaya Anda bisa memberkati orang yang mengutuki saudara? Kata lain dari mengutuki saudara ini adalah orang yang menzolimi saudara, berbuat jahat pada saudara, yang menginginkan kehancuran hidup saudara. Mengutuk itu artinya membuat orang lain yang dikutuk itu menjadi mati, menjadi tidak berdaya dan tidak bisa berkembang lagi. Nah, ada orang-orang jahat yang sengaja memfitnah saudara, mengarang cerita untuk saudara hancur. Itu artinya orang-orang tersebut berbuat zolim, berbuat jahat dengan cara mengutuki. Ya. Nah, pertanyaannya saudara, pernah nggak saudara minta berkat seperti ini dari Tuhan supaya saudara bisa memberkati orang lain? Kan saudara ada tadi selang yang menyalurkan kepada tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang kering. Orang-orang yang jahat itu adalah orang-orang yang kering daripada Tuhan. Seringkali kita cuma minta berkat, apa itu namanya? Finansial, kesehatan, karunia, talenta, pekerjaan. Wah, pokoknya berkat-berkat yang berhubungan dengan jasmani. Coba, saudara-saudara, ya, dalam masa-masa seperti begini itu kadang-kala kita salah dimengerti oleh orang. Orang seringkali mempunyai tuduhan. Saya sendiri menghadapi fitnahan daripada banyak orang. Dari mulai saya menjadi pemimpin sampai hari ini. Saya sudah kenyang dengan fitnahan. Seperti Pak Jokowi bilang, presiden kita. Kalau di dalam saya memerintah selama 5 tahun ini kerja, saya hanya melaporkan orang yang memfitnah saya. Maka saya tidak akan bekerja, saya hanya akan sibuk mondar-mandir ke kantor polisi, saya akan sibuk mondar-mandir ke pengadilan. Jadi kapan saya mengurusi, membangun bangsa ini? Saya pikir juga begitu, daripada kita menghabiskan waktu untuk bersih tegang, mengurusi fitnahan-fitnahan orang, lebih baik kita sembahyang, kita berdoa. Tuhan berkati orang-orang itu. Ya, Tuhan bilang nggak perlu membalas yang jahat dengan yang jahat. Cemoohan orang dengan cemoohan. Kebencian orang kita balas dengan kebencian. Mari kita balas air tuba dengan air susu. Kalau kita bisa melakukan kebaikan kepada orang yang jahat pada kita, itu luar biasa. Baik sama orang yang baik itu biasa. Jahat kepada orang yang jahat itu biasa. Tapi kalau kita bisa baik pada orang yang jahat, nah itu yang luar biasa. Itu caranya kita berselancar
di atas persoalan yang sedang menindih kita. Yang selanjutnya, katakan bersama dengan saya, jangan panik dan tetap tenang. Tetap tenang, jangan panik. Bapak Ibu, Anda pernah mendengar cerita pada waktu Yesus melewati danau Tasik Galilea bersama dengan murid-muridnya, tiba-tiba murid-muridnya terkejut menghadapi perubahan cuaca yang begitu luar biasa. Dan air mulai masuk. Dan pada waktu Tuhan dipanggil, dia mengatakan begini, saudara-saudara. Ya. Kemudian dia bangun dan memerintahkan angin dan ombak untuk tenang, dan semuanya tenang. Wow. Yesus memberi order kepada angin dan gelombang laut untuk calm down, untuk tenang. Jadi saudara tahu, pada waktu kita menghadapi krisis, pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi sakit penyakit, yang harus kita lakukan itu adalah tenang. Kalau saudara berada di tengah keramaian, saudara sulit untuk mendengar suara orang. Jadi kalau saudara tidak tenang, saudara tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Diam dan ketahuilah. Jadi saudara perlu diam, perlu tenang. Seringkali kita terlalu cerewet, terlalu bawel, terlalu banyak ngomong. Di dalam menghadapi persoalan simpel saja, saudara tenang. Kuasai diri saudara. Penulis Yesaya mengatakan di dalam tinggal tenang, disitulah letak kekuatan kita. Jadi pada waktu saudara menghadapi persoalan, belajarlah tenang. Mazmur 94 ayat 9 berkata begini, dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Ya. Kalau kita bisa mendengar dengan telinga kita, masa telinganya Tuhan yang jauh lebih hebat daripada telinganya manusia, masa dia tidak bisa mendengar? Nah, seringkali kita ini tidak bisa mendengar Tuhan bicara pada kita karena kita terlalu dipenuhi dengan kebisingan. Jadi nasihat saya, jadilah tenang dan jangan panik. Di gedung-gedung yang tinggi kalau ada kebakaran, ada gempa, maka dikatakan tetap tenang dan jangan panik. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda perlu belajar ya memegang prinsip kemahakuasaan dan kedaulatannya Tuhan. Tuhan itu masih pegang segala-galanya. Ada banyak orang sekarang karena merasa dia punya uang, terus dia sudah terbiasa berkata yang positif, ya, sampai dia tidak mengakui kedaulatannya Tuhan, kemahakuasaannya Tuhan. Manusia itu hanya boleh berencana, tapi manusia tidak bisa menetapkan, tidak bisa menentukan. Karena penulis dalam Perjanjian Baru mengatakan begini, manusia itu hanya bisa berencana, tapi Tuhan nanti yang akan bisa meluluskan. Makanya kita selalu berkata, jika Tuhan nanti menghendaki. Tapi hari ini dalam gereja itu terjadi sebuah saya bilang keanehan gitu loh. Seringkali kita merasa bahwa kita ini bisa merubah nasib kita dengan perkataan-perkataan yang positif. Tidak salah mengatakan hal yang benar daripada firman Tuhan. Tapi kalau positif bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang salah. Kita mengatakan bahwa saya bisa merubah hidup saya. Ya. Sampai tidak mengakui kedaulatannya Tuhan. Nah, ini yang salah, saudara-saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu, semua yang bergerak,
dan tidak bergerak. Segala sesuatu yang kita lihat maupun tidak, yang kita ketahui maupun tidak, ada dalam kontrol dan kedaulatannya Tuhan. Anda perlu belajar mengakui betapa besarnya Tuhan itu. Anda perlu belajar bahwa bumi itu hanya setitik air di dalam sebuah timba. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yesaya 40:15. Yesaya 40 ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Jadi tidak ada satu pun yang jatuh ke atas bumi ini tanpa seizin daripada Tuhan Sang Pencipta. Bapak Ibu tahu, daun-daun yang jatuh, ranting yang jatuh itu Tuhan katakan begini, bahkan rambut di kepalamu terhitung semuanya. Betapa dahsyatnya Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menghadapi krisis, menghadapi persoalan, kita harus mengakui bahwa Tuhan masih pegang kendali. Dia adalah segala-galanya. Jangan bawa masalah ke depan mata saudara. Jangan lihat masalah, lihat Tuhan yang masih berdaulat. Tuhan masih bisa merubah maksud saya. Nah, nasihat saya yang selanjutnya, bagaimana Anda bisa berselancar di tengah persoalan, di tengah krisis, di tengah masalah Anda yang berat. Tuhan membedakan dan mengenal milik kepunyaannya. Bapak Ibu, masa krisis itu ada masa, ada waktunya. Dan biasanya krisis itu akan menunjukkan kualitas hidup saudara dan saya. Contoh ya, untuk mendapatkan emas murni, maka itu perlu ada pembakaran. Ada api yang membakar supaya emas itu keluar menjadi murni. Permata, intan itu bisa keluar itu setelah ditempa. Dipukul, dihantam, sampai akhirnya keluar permata yang sesungguhnya. Ada banyak orang hidup sekarang ini maunya nyaman, maunya enak. Tidak mau mengalami penempaan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Anda ditempa dalam kehidupan ini, kalau Anda sedang menghadapi krisis, itu tujuannya adalah untuk memperlihatkan siapa saudara yang sebenarnya. Hidup yang berkualitas itu tidak dihasilkan di dalam kemudahan. Semua melewati proses yang luar biasa. Daniel 11:32 bagian B, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi orang yang mengenal dan dikenal Allah, dia akan mengerti saat-saat mereka harus menghadapi krisis. Ya. Jadi orang yang hidup dalam Tuhan itu bukan dihasilkan dari kemudahan. Jadi kalau ada orang punya masalah, pindah gereja. Ada masalah, pindah gereja. Maaf, saya nggak nyindir Anda yang barusan keluar dari gereja. Saya cuma menyinggung. Bahwa kalau orang ada masalah, minta cerai dari suami. Makanya hati-hati. Belum menikah, sudah bilang, saya sudah nggak tahan. Saya udah capek. Saya nggak kuat lagi. Itu kalimat-kalimat yang pantang dikeluarkan pada waktu saudara membangun hubungan atau saudara sudah menikah. Selama saya menikah, kami bisa konflik, kami bisa ribut. Tapi kami tidak saling bertinju. Kami tidak saling memukul. Kita bisa berdebat, kita bisa beda pendapat, kita bisa dengan nada yang tinggi. Tapi kami tidak saling melempar. Dan terlebih lagi, kami tidak saling mengancam, terus mengeluarkan kata-kata, saya sudah tidak tahan, saya capek, saya sampai di sini saja, saya mau pisah, saya mau cerai. Itu kata-kata yang tidak boleh ada di dalam perbendaharaan orang yang berumah tangga. Anda harus belajar melewati seperti begini. Bayangkan ya,
Daniel, Mesak, Saderak, Abednego. Pada waktu itu dia menghadapi sebuah krisis yang luar biasa. Dan dia harus dimasukkan di dalam tempat pembakaran yang luar biasa. Mereka diberikan penawaran. Kalian bisa bebas, tapi kalian harus meninggalkan Allah kalian. Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabat yang hebat ini dalam Daniel 3:17? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Mereka mengatakan kalau memang Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami. Dan Dia juga sanggup melepaskan kami daripada cengkraman tanganmu, ya Raja. Wow, encourager banget ini, pemberani banget. Makanya orang yang dekat sama Tuhan, dia bukan jadi orang penakut. Bukan penakut ngadepin orang loh. Bukan orang yang mudah menyerah menghadapi persoalan. Memang sekarang paling gampang kalau ada masalah ya kita cerai. Ada masalah ya kita pindah gereja. Ada masalah ya kita tinggalkan perusahaan. Kita pindah cari perusahaan lain. Orang Indonesia tuh dalam hidupnya yang berapa puluh tahun itu sudah terkenal sering ganti-ganti pekerjaan. Kecuali kalau pegawai negeri ya. Dia masuk di kehakiman, dia masuk di kejaksaan, dia masuk ke kepolisian sampai mati ya di situ aja. Tapi kalau kita di pekerjaan swasta itu begitu, tersinggung sedikit pindah. Bahkan ada orang berumah tangga nggak tahu sampai kapan tuh dia kawin cerai. Bahkan ada orang yang ke gereja, dalam hidupnya udah pindah 4, 5, 6, 7 gereja, nggak pernah belajar setia. Nggak usah begitu. Nomor teleponnya saja ganti-ganti tuh. Orang kalau sampai nomor HP-nya sering ganti itu pasti ada something wrong, pasti ada satu yang salah. Dikejar-kejar utang atau menipu orang begitu. Makanya nomornya gonta-ganti terus begitu ya. Sekali lagi maaf, saya bukan menyindir, tapi saya mengatakan yang sebenarnya berdasarkan pengamatan saya. Lantas selanjutnya, seandainya pun tidak, artinya kalau Tuhan itu tidak menolong kami, hendaklah Tuhan ketahui. Saya ingin beritahu Tuhan nih, katanya 4 orang ini. Ya Raja, bahwa kami tidak akan pernah memuja dewa Tuanku. Dan tidak akan pernah menyembah patung emas yang Tuanku Raja dirikan. Wow. Krisis adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan siapa saya sesungguhnya. Siapa saudara di hadapan Tuhan dan dunia ini. Kualitas saudara kayak apa? Ya, kualitas seseorang itu bukan karena rumahnya besar, hartanya banyak begitu. Bukan karena cantik, bukan karena ganteng, bukan karena gelarnya banyak. Kualitas seseorang itu ditentukan nanti pada waktu dia masuk dapur berapi. Dia keluar sebagai emas murni atau dia berhasil dihancurkan oleh persoalan. Tangkap ya? Paham ya? Nah, sekarang nasihat saya yang selanjutnya, Anda perlu menjaga pikiran Anda. Karena kalau kita menghadapi krisis, kita menjadi ragu terhadap Tuhan. Jadi kalimatnya begini, jaga pikiranmu untuk tidak membatasi Tuhan. Jadi seringkali kita ini, apa itu namanya, songong gitu ya. Suka merasa diri hebat gitu. Ya. Kita memakai keterbatasan kita. Kita tidak berserah pasrah kepada ketidakterbatasannya Tuhan gitu, kemampuannya Tuhan. Tuhan itu, wow, itu luar biasa sekali. Dia bisa lakukan dengan kemampuan yang tidak terbatas itu untuk menolong saya, menolong Anda semua. Ya, perhatikan. Ini nasihat Paulus. Dia bilang begini. Jangan menjadi seperti orang-orang di dunia ini. Tapi biarkan Tuhan mengubah cara Anda berpikir. Dalam kitab Roma 12, ini dalam sebuah versi. Maka kamu akan mengetahui bagaimana melakukan segala sesuatu yang baik dan yang berkenan kepadanya.
Jadi kita harus merubah pola pikir kita berdasarkan pola pikir Allah. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri. Yesus di tengah krisis dia pernah berkata begini, kalau boleh cawan ini lalu, persoalan ini lalu. Kita seringkali berdoa begitu, ambil beban ini, ambil masalah ini. Tapi apa Yesus katakan? Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. You will must be done, katanya begitu. Not mine. Ya. Jadi izinkan pikirannya Tuhan yang menyelesaikan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Dan itu akan selesai. Sehingga apa? Bukan jalan pikiran kita. Dan yang selanjutnya, kebenaran yang selanjutnya Anda perlu mengerti. Bahwa semua krisis, semua masalah, semua persoalan, semua sakit penyakit itu adalah temporary. Ingat prinsip itu. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada waktunya. Seperti kata Raja Salomo, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada masanya. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa. Berarti apa? Di kolong langit ini, segala sesuatu yang kita lewati itu hanya bersifat sementara saja. Jadi Bapak Ibu, percayalah kalau Anda sekarang di dalam masa-masa yang tidak menyenangkan, sabarlah. Karena masa ini akan segera berakhir. Kalau Anda mengerti itu, Anda akan menjadi orang yang tenang. Dan nasihat saya selanjutnya, rendahkan diri kita untuk mentaati Tuhan. Ingatlah kekuatan, kemampuan diri kita, itu adalah buah-buah dari kesombongan. Percayalah bahwa Allah akan membela dan membenarkan saudara. Raja Daud pernah berkata begini, sebab engkaulah pembelaku. Dan engkau adalah hakim yang adil, yang duduk di atas takhta. Jangan pakai kekuatan saudara sendiri. Rendahkan diri saudara, dan Anda berkata, Tuhan, apa yang kau mau dengan aku? Dan aku akan taati. Rahasia orang sukses dalam kehidupan ini adalah selalu belajar obey, taat sama Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu seringkali di dalam persoalan itu bisa menimbulkan tawar hati. Apa sih artinya lidah yang tawar itu? Sulit membedakan yang manis dengan yang asam. Ya. Saya seringkali kalau lagi sakit gitu ya, di rumah sakit gitu ditawarkan makanan terus saya makan, itu nggak ada rasanya apa-apa. Nah itu artinya tawar. Tetapi kalau saya masih bisa merasakan ada pahit, ada manis, itu berarti kita masih masih normal begitu. Nah Yesus pernah mengatakan, kalau garam itu sudah tawar, tidak ada rasanya lagi, itu dibuang. Nah kalau sampai garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Nggak ada gunanya dan dibuang, diinjek-injek orang. Nah banyak anak Tuhan karena persoalan, karena krisis dia jadi tawar hati. Bapak Ibu tahu, orang kalau sudah tawar hati akhirnya menjadi kecewa. Kecewa sama orang, kecewa pada diri sendiri, dan akhirnya kecewa pada Tuhan. Makanya dalam Amsal 4:23. Ingat, jagalah hatimu sebab dari sanalah memancar kehidupan. Persoalan yang datang bertubi-tubi, jangan sampai membuat batin kita menjadi tawar. Ya, jadi Anda perlu menjaga. Gimana caranya? Jangan kecewa. Tuhan pernah berkata begini terhadap orang-orang yang menjual dia, menganiaya dia. Ampunilah mereka. Stefanus berkata, jangan timpakan dosa ini pada mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Wow, keren. Jadi saudara juga mesti belajar begitu tuh. Ya. Dan kalau Anda punya masalah, saran saya yang selanjutnya, berkomunikasilah dengan orang yang saudara anggap dapat dipercaya. Ingat,
Yang dapat dipercaya itu artinya tidak hanya bisa menyimpan rahasia, tetapi juga tidak bocor mulut. Saya ulangi sekali lagi. Ingat, yang dapat dipercaya artinya tidak hanya bisa menyimpan rahasia, tetapi yang tidak bocor mulut. Murid-murid Tuhan juga seringkali tidak dapat dipercaya Yesus. Berulang kali Yesus katakan, mengingatkan pada murid-muridnya agar menyimpan rahasia. Tapi akhirnya apa? Mereka tidak bisa menyimpannya. Jadi mereka nggak bisa dipercaya begitu. Dan Bapak Ibu tahu, jerih payah seseorang untuk menjaga kepercayaan itu, ya itu akan berbuahkan yang baik. Makanya cari orang-orang yang bisa menjaga, mengkeep masalah saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik dari seorang diri karena mereka yang menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi jangan pernah hidup menyendiri. Cari orang yang akan mensupport saudara. Ingat ya, dalam setiap saudara jatuh, perhatikan ada 3 orang. Yang pertama, siapa yang mendorong saudara jatuh? Yang kedua, siapa yang menolong waktu Anda jatuh? Dan yang ketiga, yang hanya menonton waktu Anda jatuh tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Ya, kalau temanmu baik pada dirimu, dia tidak akan pernah menjelekkan Anda pada orang lain. Sekalipun kau jatuh, sekalipun kau gagal, dia akan tolong Anda. Ya. Dan yang paling terakhir pada hari ini, Anda harus bertindak berdasarkan prinsip iman Kristen. Yaitu apa? Anda harus punya pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan jiwaku hanyalah Yesus saja. Bagaimana caranya? Simpanlah firman. Perkatakan, ingat, bukan mengingatkan Tuhan. Anda yang perlu ingat janji-janji Tuhan. Kadang-kala kita suka lucu, Tuhan aku ingatkan janjimu. Nggak perlu, Tuhan juga sudah tahu, dia juga ingat. Dia bukan Allah yang ingkar janji. Anda mesti pegang janji-janji firman-Nya. Pegang perkataannya. Seperti pemazmur katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mu-nya itu kecil. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Yang perlu diingatkan itu saya, yang perlu diingatkan itu kita, diri kita. Jadi kita perlu berkata firman bukan kepada Tuhan tapi kepada kita. Hai jiwaku, hai diriku. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, ini yang perlu diingat. Saya berharap pelajaran ini, nasihat-nasihat ini akan membuat Anda bisa berselancar di tengah gelombang yang terus datang secara bertubi-tubi dalam kehidupan saudara. Selamat mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Anda bukanlah pecundang, Anda bukanlah orang yang kalah. Karena Tuhan merancangkan Anda untuk mempunyai hari depan yang gilang gemilang. Hari depan yang penuh harapan. Hari ini Anda jatuh, hari ini Anda gagal, bangkit. Karena Tuhan punya rancangan yang indah. Tutup telinga Anda daripada orang-orang yang selalu menubuatkan, yang selalu mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah berhasil. Karena itu bukan janji Allah. Ingat, Tuhan datang untuk menolong saudara, menyelamatkan saudara, dan memiliki hidup dalam kelimpahan. Tapi iblis datang ingin membunuh, membinasakan. Jadi kalau ada orang-orang yang kerjanya menjelekkan saudara, ya, mau menghancurkan saudara dengan fitnah-fitnah mereka. Mereka bukan datang sebagai hamba Tuhan. Mereka bukan datang dari Tuhan. Mereka datang dari setan. Mereka datang dari kegelapan. Yuk kita berdoa. Saya akan berdoa buat saudara supaya Anda boleh mengalami kebangkitan dan kemenangan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sementara lantunan lagu dinaikkan, hamba-Mu akan berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi persoalan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi krisis yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang hebat. Dan kami tidak pernah mau bersandar kepada kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau memakai pikiran-pikiran kami sendiri. Dan kami diingatkan bahwa persoalan ini sementara. Dan persoalan-persoalan yang kami hadapi itu baik untuk membentuk karakter kami. Bahkan untuk menguji, memperlihatkan seperti apakah kami yang sebenarnya. Karakter kami tidak bisa ditentukan, ditandai dengan kemewahan. Ada banyak orang punya kemewahan, tetapi kualitasnya sangat rendah.
Tuhan Yesus tolong kami, biar kami mengalami kemenangan. Biar kami bisa melewati semua persoalan tanpa harus kami menjadi orang jahat, tanpa kami harus menyerah, tanpa kami harus membalas yang jahat dengan yang jahat, tanpa kami harus menjadi tawar hati, tanpa kami harus menghina, mengutuki orang lain. Tetapi kami selalu berbuat yang baik. Kami minta doa, Tuhan berkati orang yang mengutuki kami. Tuhan Yesus berkati kami, tolong kami semua, kami akan tampil dan kami akan menerima kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang menyaksikan acara ini diberkati Tuhan Yesus dan berkata sama-sama, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam program Belajar Kebenaran dalam episode yang selanjutnya. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar